biaya bagasi, biaya pilih kursi, biaya perubahan jadwal, bahkan kesalahan yang sering dilakukan oleh para calon penumpang saat melakukan pembelian tiket pesawat secara online. Tiket pesawat hanya 800.000, tapi kok ujung-ujungnya saya harus bayar 1,5 juta. Pernah nggak kalian ngalamin hal seperti ini? Harga pesawat yang terlihat murah saat kita mencari tiket pertama kali menjadi faktor yang menggiurkan, tapi ujung-ujungnya kalau kita nggak jeli, banyak sekali hal-hal yang bisa membuat harganya malah semakin melambung, lebih mahal daripada harga-harga tiket pesawat lainnya. Halo semuanya, selamat datang di channel Brand Manukas. Tempatnya kamu bisa memperoleh info-info perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Biaya bagasi, biaya pilih kursi, biaya perubahan jadwal, bahkan sampai biaya penambahan karena salah nama atau salah tanggal. Nah, sebelum Anda klik payment atau pembayaran, sebaiknya Anda menyaksikan video ini karena ada 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh para calon penumpang saat melakukan pembelian tiket pesawat secara online. Supaya Anda tidak melakukan kesalahan ini dan tidak perlu membayar biaya tambahan. Karena satu kesalahan saja bisa bikin uang kita melayang. Yang pertama, hanya melihat tiket pesawat saja. Kesalahan inilah yang paling sering dilakukan oleh calon penumpang saat membeli tiket pesawat. Ketika awal kita melihat harga tiket mungkin sekitar 700.000, lalu kita berpikir, wah murah nih harga tiketnya. Tapi ternyata itu bukan harga murni. Seringkali ada biaya-biaya tambahan tersembunyi di baliknya, seperti biaya saat kita menambahkan bagasi, biaya saat kita memilih kursi pesawat, biaya saat kita harus melakukan perubahan jadwal, dan juga biaya-biaya lainnya yang akhirnya membuat tiket itu tidak murah lagi, bahkan lebih mahal daripada kalau kita membeli tiket pesawat yang komplit, sudah termasuk bagasi di dalamnya, sudah termasuk kita bisa memilih kursi. Nah, jadi jangan hanya membandingkan harga tiket saja, tapi bandingkanlah keseluruhannya harga terakhir yang akhirnya harus Anda bayar. Kesalahan yang kedua adalah salah memasukkan nama penumpang. Mungkin kelihatannya kesalahan ini sepele ya, tapi seringkali terjadi kepada calon penumpang. Itu bisa menjadi masalah yang besar. Ketika Anda melakukan pemesanan, jangan terburu-buru, masukkan nama Anda sesuai dengan dokumen perjalanan, terutama sesuai dengan paspor jika Anda melakukan penerbangan internasional. Ketiklah perlahan-lahan. Ketika data sudah Anda masukkan, cek lagi kata per kata, huruf per huruf, jangan sampai ada satu huruf pun yang salah. Karena kesalahan sepele ini bisa berakibat fatal akhirnya ketika Anda harus mengganti nama jika Anda melakukan kesalahan. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan tanggal atau jam penerbangan. Ini pun terlihat sepele. Kesalahan ini seringkali dilakukan oleh calon penumpang, terutama kalau kita bookingnya saat mungkin mengejar harga tengah malam atau sedang dalam keadaan terburu-buru. Akibatnya kita tidak mengecek satu persatu, kita tidak mengecek tanggal persisnya, tahunnya, bahkan mungkin kita juga tidak mengecek bandara tujuannya. Kadang-kadang ada beberapa bandara di satu kota yang akan kita tuju, kita harus cek juga bandaranya apakah sesuai dengan tujuan kita. Juga perhatikan jika Anda booking di web internasional antara waktu PM dan AM, waktu malam ataupun pagi. Jadi supaya Anda tidak melakukan kesalahan dalam jam keberangkatan. Selalu cek perlahan-lahan jamnya, harinya, tanggalnya, dan juga kota tujuannya. Kesalahan yang keempat adalah tidak memperhitungkan bagasi. Seringkali ketika kita membeli tiket pesawat, kita harus memastikan apakah tiket pesawat itu termasuk bagasi yang di-check-in-kan atau hanya bagasi cabin saja. Banyak tiket maskapai akhir-akhir ini hanya memberikan gratis kepada bagasi yang cabin atau bagasi yang naik ke cabin pesawat. Biasanya hanya untuk bagasi kecil saja dengan berat yang juga terbatas. Jadi jangan sampai Anda ketika sampai di bandara dan Anda mau check-in, Anda baru sadar bahwa bagasi yang di-check-in-kan itu tidak gratis. Nah, ketika kita berada di counter di bandara, baru kita menyadari hal tersebut. Ketika kita harus membeli ekstra bagasi check-in, itu akan sangat mahal harganya dibandingkan kalau kita sudah membeli sebelumnya secara online. Jadi sebelum Anda berangkat, coba cek keperluan Anda. Anda perlu membawa berapa kilo bagasi. Dan kalau memang Anda harus booking sebelumnya bagasi check-in, Anda sebaiknya melakukannya saat Anda membeli tiket pesawat pertama kali. Dan kalau Anda memang membutuhkan bagasi, hitung harga bagasi dari awal. Jangan sampai Anda menambahkan bagasi, tapi ternyata harga tiketnya malah menjadi lebih mahal. Kesalahan berikutnya adalah salah memilih bandara, terutama untuk bandara di kota-kota besar di dunia. Seringkali bandara di kota-kota besar di dunia itu ada lebih dari satu. Ada satu bandara utama dan juga ada bandara yang kedua.
Nah, kita harus memastikan kita memilih bandara yang mana. Karena biaya transportasi dari bandara menuju kota itu juga menentukan harga perjalanan kita secara total. Jadi mungkin tiket pesawat murah, tapi bandara yang jauh dari kota, sehingga Anda harus menambahkan biaya transportasi untuk menuju kota yang Anda tuju. Perhitungkan harga tiket, harga transportasi menuju bandara, harga bagasi, dan juga waktu perjalanan yang dibutuhkan. Kesalahan berikutnya adalah tidak membaca aturan tiket. Sebelum Anda klik pembayaran, Anda cek dulu aturan dari tiket yang Anda beli. Apakah ada biaya refund? Apakah ada biaya reschedule? Apakah tiket ini bisa dipindah tangankan? Apakah ada biaya bagasi? Hal-hal seperti ini memang kelihatannya sepele atau kelihatannya remeh ya. Tapi jika terjadi sesuatu dan Anda harus melakukan hal-hal tersebut, harus melakukan reschedule, harus melakukan refund, tapi semua itu tidak bisa Anda dapatkan karena Anda membeli tiket yang murah, maka tiket itu tidak menjadi murah lagi. Kesalahan yang terakhir adalah kesalahan buru-buru melakukan check out dan pembayaran, tapi Anda tidak mengecek ulang seluruhnya. Mulai dari nama, tanggal, hari, biaya, bagasi, dan sebagainya. Lakukan pengecekan ulang satu persatu supaya Anda tidak menyesal kemudian ketika Anda membayar. Ternyata ada hal-hal yang harus Anda perbaiki dan semuanya itu memerlukan biaya tambahan. Jangan sampai hal itu terjadi karena Anda buru-buru melakukan pembayaran. Jadi kesimpulannya, sebelum Anda melakukan pembayaran, karena Anda melihat tiket murah, pastikan seluruh syaratnya sudah Anda pahami dan Anda tidak memasukkan data-data yang salah, Anda memasukkan sesuai dengan dokumen perjalanan Anda. Dan jika semua itu sudah dilakukan, selamat menikmati harga yang murah. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.